Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, persoalan kita sekarang sehubungan dengan meningkat terus aksi-aksi Yusuf Mansur ini, ada pertanyaan yang kita ajukan adalah, bisa nggak Yusuf Mansur itu dihentikan? Kalau bisa, bagaimana caranya? Yang pertama, kita lihat sepanjang perjalanan karirnya dalam mengumpulkan sedekah, dalam mengumpulkan uang untuk menjadi konglomerat sedekah, nampaknya Yusuf Mansur tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Malah ilmunya itu telah dan diwarisi oleh anaknya. Kemana-mana kita lihat Wirda itu juga sudah mulai menawarkan seperti yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur. Nah, sekarang dengan banyaknya berbagai persoalan yang muncul, kita bersama-sama akan menghentikan Yusuf Mansur. Untuk itu, yang akan menghentikan Yusuf Mansur itu pertama tentu umat Islam, anggota jemaah masjid, dan orang-orang yang dirugikan langsung oleh Yusuf Mansur. Untuk menghentikannya, kita lihat di mana-mana sekarang kasus Yusuf Mansur itu sudah masuk ke pengadilan. Kemudian tawaran penyelesaian secara moral yang ditaruh oleh masyarakat juga mulai bermunculan. Jemaah pengajian Darussalam yang paling banyak dirugikan oleh Yusuf Mansur itu akan menuntutnya secara dua hal. Yang pertama melalui jalur hukum, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang kedua mengajak penyelesaian secara etika Islam, yaitu dengan bermubahalah. Dengan cara ini kita kira Yusuf Mansur makin terpojok, karena akan ketahuan nanti siapa yang pendusta, pembohong, penipu, pencuri, dan maling atas nama agama akan ketahuan. MasyarakatKah yang dituduh pembohong atau Yusuf Mansurkah yang pembohong? Sebenarnya penyelesaian itu disebut dengan acara bersumpah bermubahalah. Dengan cara itu Yusuf Mansur jelas terpojok kalau dia tidak datang. Kalau dia datang, dia juga akan ketakutan kalau dia cepat mati. So, kalau cepat mati, uangnya akan dia tinggalkan. Sementara dia akan bermimpi akan membangun kerajaan bisnisnya sebagai seorang konglomerat dari uang sedekah. Kalau tiba-tiba dia mati, tentu sangat menakutkannya. Jadi seperti cerita orang-orang Yahudi itu disebut orang yang paling takut mati. Bahkan dia menginginkan kalau bisa hidup 1000 tahun. Nah, petualangan Yusuf Mansur kalau bisa berkembang terus. Tapi dengan adanya gugatan, kegiatan masyarakat yang menolaknya, Yusuf Mansur tampaknya makin terpojok. Yang kedua, yang membuat nanti merupakan pukulan keras kepada Yusuf Mansur kalau kasusnya ini sudah masuk ke pengadilan. Kalau masuk ke pengadilan, lama-lama nanti dia menjadi urusan kepolisian. Kalau nanti masuk ke kepolisian, ke pengadilan, maka ujungnya nanti dia tidak akan jauh berbeda dengan kasus First Travel dan Abu Tur. Begitu nanti dibuka rekeningnya, ternyata seperti terlihat di pengadilan, Abu Tur itu ternyata telah mengumpulkan dana masyarakat itu triliunan rupiah. Hal yang sama juga akan dialami oleh Yusuf Mansur. Yusuf Mansur kenapa takut sekali sekarang gitu? Takut dia. Karena yang paling menakutkannya kalau rekeningnya dibuka, akan ketahuan berapa triliun uang masyarakat yang sudah dia kumpulkan atas nama sedekah. Jadi dia telah mengondol sedekah ke masjid-masjid, ke perkumpulan-perkumpulan, ke grup-grup, atas nama surga lah, pelipat gandaan uang, seperti perjudian dengan Tuhan gitu. Ada juga nanti investasi bodong, tabungan tanah, dan segala macam. Itu nanti akan terbuka, borok Yusuf Mansur akan terbuka. Di saat itu, dia nggak akan bisa mengelak kemana-mana lagi. Karena itu sekarang masyarakat terus dengan sabar mendorong terus. Dan aparat hukum nanti pasti
akan terlibat karena ini melibatkan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Lantas ada orang bertanya, Pak, kenapa itu? Katanya. Ketika kasus, sebenarnya tidak terlalu kasus sebenarnya. Oki Septiana Dewi salah di dalam berorasi ketika berceramah. Dia masuk ke tema kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di saat itulah orang ribut, cepat sekali itu mengkonter persoalan ini. Di mana-mana kita lihat Majelis Ulama cepat sekali untuk intervensi gitu, menjelaskan. Tapi kenapa dalam kasus Mansur seolah-olah semuanya diam gitu? Ya, kita tidak tahu pasti. Yang jelas kita akan bergerak terus, berjuang terus, sehingga nanti di endingnya masih ada. Tidak ada cerita mana ada kejahatan itu bertahan dan berjalan terus. Yang jelas dari setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kasus Mansur ini telah didesak terus oleh masyarakat. Orang sekarang ini udah tahu di mana-mana. Dan yang jelas satu kemenangan masyarakat yang menuntut haknya sekarang itu adalah Yusuf Mansur di mana-mana itu sudah dicap oleh masyarakat sebagai seorang penipu. Jadi kalaupun dia ustadz, dia disebut ustadz penipu. Atau penipu yang berbaju ustadz. Itu sudah kaulun sawa sekarang ini. Jadi itu sudah kemenangan moral. Dan nanti kita tunggu kemenangan secara legal. Begitu nanti, maka mimpi buruk Yusuf Mansur itu akan datang. Yang selamanya dia takutkan, saya orang paling takut, sangat takut miskin gitu. Maka itu akan terjadi lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.